واللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد كونين وثقلين والفريقين من عرب ومن جميع. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والآل وصحبه ثم تبعين فهو محل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني وارزقني. آمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala mu'alif rahimakumullah, nafa'anallahi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharaini amin. Kita berlanjut daripada kajian, yakni syarah daripada Ratibul Haddad, yang mana kita selalu membaca daripada Ratibul Haddad, karya daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Mudah-mudahan dari apa-apa yang kita baca mendapatkan daripada cahaya keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan daripada si pengarang daripada musannif Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad kita mendapatkan sir daripada zikir tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Hatim, berkata Hatim, man arada tariqana hadza falyutawattin nafsahu ala arba'atil wan minal maut. Berkata Al-Imam Hatim, siapa orang yang ingin menjalankan sebuah thariqah atau menjalankan sebuah metode thariqah para orang-orang salafun saleh, para ulama-ulama terdahulu, yakni wa kun fil manam wal ta'am wa khiltah wa nutqi ala haddil tisarin wa qillah. Apa thariqahnya para salafun saleh? Mereka mendawamkan, membiasakan dirinya, memelihara dirinya. Yang pertama yakni mengurangi akan tidur, mengurangi akan makan, mengurangi akan berinteraksi komunikasi, dan mengurangi akan daripada banyaknya bicara. Maka kata Imam Hatim, siapa orang yang ingin menjalankan thariqah seperti ini, yang ingin mengikuti jejak daripada para salafun saleh, mesti dia menempatkan dirinya dalam 4 keadaan kematian. 4 keadaan kematian. Mesti mematikan dirinya dalam warna kematian 4. Ya. Ya, ini maksudnya itu adalah ada kaidahnya dalam hadis qudsi, mautu anta qablal maut. Matikan dirimu sebelum mati yang sesungguhnya. Artinya matikan dirimu sebelum mati yang sesungguhnya, yakni saudara, adalah kita mesti bisa mengerti dan mampu untuk melakukan pembersihan akan diri kita. Pembersihan akan menghilangkan kebiasaan buruk yang dimana kebanyakan manusia yakni akan kelupaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Maka al-mautu qabla antal maut, matikan dirimu sebelum mati yang sesungguhnya. Jadikan dirimu mayit dulu. Jadikan dirimu yang mati dulu. Apa artinya mati? Orang itu hidup tapi jiwanya bersama Allah. Orangnya hidup di alam dunia, tapi jiwanya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan sesuatu bukan tidaklah tergantung daripada penilaian orang. Dia melakukan akan amal kebajikan tidaklah bergantung daripada akan banyaknya pujian-pujian orang yang datang kepadanya. Tidak. Jadi orang yang mati sebelum mati yang sesungguhnya, yakni adalah orang-orang yang terpelihara akan keikhlasan diri hatinya, akan beramal untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian itu ada 4 warna, saudara, kata Imam Hatim. 4 warna. Jikalau kita bisa menempatkan diri kita daripada 4 keadaan kematian diri ini di dalam diri kita, maka kita bisa menjalankan thariqah ini. Yang pertama, mautun abiyadu. Pertama adalah kematian yang berwarna putih. Apa itu kematian yang berwarna putih? Alju, lapar. Mestilah dia memelihara akan lapar. Bukan kelaparan. Beda. Konteksnya berbeda, maknanya berbeda. Orang yang kelaparan itu dia sakit kalau dia nggak makan. Orang yang lapar berarti dia menahan akan pola makannya, menahan akan kadar makanannya. Tidak ada jalan lain, saudara, selain daripada dia mesti bisa menakar akan kadar makanannya. Ini salah satu cara untuk dia bisa mengendalikan akan hawa nafsunya dengan dia mematikan keadaan dirinya, yakni dari jalur menahan rasa lapar. Atau yang kita sebut puasa. Atau kalau enggak puasa, dia mengurangi kadar makannya. Lalu yang kedua al-maut, yaitu wahwa mujahadatun nafs. Mujahadah. Apa itu mujahadah? Jihad. Jihad yang bagaimana? Jihad melawan hawa nafsunya. Jihad melawan hawa nafsunya. Kenapa dia disebut kematian merah? Karena kalau orang yang dipenuhi hawa nafsu, pasti mukanya memerah. Maka matikanlah aura merah kita. Matikanlah aura merah kita dengan mujahadah. Dengan kita berjuang melawan itu akan hawa nafsu, penyakit-penyakit hati kita. Ada ujub, ada sum'ah, ada kibir, ada sombong, ada riya, dan lain-lain sebagainya. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara menghindari, memelihara diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan mengurangi akan kadar perbuatan mubah. Karena perbuatan mubah ini mendorong seseorang untuk bermaksiat. Jangan salah. Maka apapun keadaannya, siapapun dirinya, apapun profesinya, mestilah dia bisa memelihara akan dirinya, yakni yang terpenting adalah memelihara akan dirinya daripada perbuatan maksiat. Sekecil apapun dia berusaha, hindari itu. Hindari. Dan jangan menciptakan alibi untuk dirinya sebagai dalil agar dia bisa melakukan akan perkara maksiat. Contoh, saya emang lagi kepepet. Biasanya emang semuanya kepepet kan? Kalau nggak kepepet mah nggak begitu. Semuanya dibuat jadi kepepet. Akhirnya itu kita sering membuat alibi tersebut sehingga maksiat menjadi biasa akhirnya.
Maka coba kurangin alibi-alibi untuk diri kita. Dengan cara itu mengurangi, diam aja. Kita nggak usah melakukan perbuatan maksiat. Dan mengurangi, bukan nggak boleh main. Mengurangi perbuatan yang mubah. Dikurangi kadarnya. Itu namanya kematian yang merah. Mengurangi aura merah yang ada dalam diri kita. Marah, merah. Apalagi sombong, merah mukanya. Sum'ah, merah mukanya. Ria, pengen dipuji, merah mukanya. Maka matikan aura merah itu di dalam diri kita. Lalu warna kematian yang ketiga apa? Wa mautun ahdaru. Kematian yang hijau. Apa itu? Tarhul riqa'i ba'diha ala ba'din. Menambal sesuatu yang rusak dengan kegiatan yang lain. Hal ini senada dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'i sayyi'atal hasanah tambuha. Iringi kesalahan, iringi kejahatan dengan banyak-banyak melakukan perbaikan atau banyak-banyak melakukan kebaikan. Maka kesalahan, kerusakan itu bisa tertambal. Gitu. Lubang itu akan bisa kita tambal dengan cara apa? Yakni memperbanyak amalan sunnah, saudara. Itu. Dengan berperbanyak amalan-amalan sunnah, salat sunnahnya, atau zikirnya, atau tilawatil Qur'annya, atau tadabbur Qur'annya. Itu yang bisa mencetak diri kita mempunyai prestasi di hadapan Allah. Adapun 17 rakaat itu SOP, Pak. Nah, standarnya kita hidup di alam dunia yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, SOP-nya 5 waktu. Jadi bukan prestasi. Itu mah SOP. Lempengan Nuaiman juga bisa nih. Sahabatnya Rasul yang suka mabok-mabokan. Tapi 5 waktunya getol. Lempengan Nuaiman bisa. Maka 5 waktu, 17 rakaat itu bukan prestasi. Kita mah cuma girang-girangin orang mualaf doang. Ya, orang mualaf tuh kan, saya baru bisa 2 rakaat, bagus. Namanya juga mualaf, kita girang-girangin dia. Tapi kita yang mukallaf, yang dari lahirnya Islam, ya masa digituin juga. Kita mesti paham bahwasanya kita nih SOP-nya 5 waktu. SOP itu. Tuh. Standar kita untuk hidup di alam dunia menjadi orang beriman, ya ini menjalankan ibadah faraid 5 waktu. Makanya prestasi-prestasi para sahabat-sahabat Rasulullah prestasinya banyak. Prestasinya bervariasi. Yang kita tahu yang terkenal cerita Bilal bin Rabah yang terompahnya ketinggalan di surga. Gara-gara apa? Wudu. Salat sunnah wudu. Dia mendawamkan wudu dan salat sunnah wudu. Sunnah itu perkaranya. Bukan 17 rakaat, bukan. Enggak ada yang para sahabat enggak ada yang ngebahas 17 rakaat. Kenapa? Karena memang udah jadi SOP. SOP mah nggak perlu dibahas. Gitu. Ya, maka kalau ingin mempunyai prestasi, mumpung masih di alam dunia, gali prestasi kita, gali karya kita. Kita bisa pulang nanti di hadapan Allah dengan bangga, ini prestasiku ya Allah. Maka kita bisa pantas masuk ke dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Maka matikan yang hijau, yakni yang berwarna hijau. Apa itu? Maksudnya ada lumut-lumut dalam ibadah kita. Namanya batu, nggak mungkin bersih kan? Pasti ada lumutnya. Bersihin tuh, kerikin. Yang bolong tambal.
SOP-nya batu begitu, tapi SOP-nya batu bentuknya bulat. SOP-nya kebanyakan ada yang lancip, tapi setiap bentuknya itu tidak ada yang sempurna, ada gerowak-gerowaknya. SOP-nya dia bentuknya begitu. Bagaimana caranya menghaluskan gerowak-gerowak ini dan lumut-lumut ini? Ya, ini dengan didempul atau ditambal. Kayak gigi omong juga dipasang juga ya. Betul. Lalu yang keempat, wa mautun aswad, kematian yang berwarna hitam. Yakni ihtimalu al-adza minal khalqi. Mesti mempunyai rasa benci akan kerugian atas dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mesti. Ya. Kita sering dengarkan bahwasanya kita nggak boleh saling membenci, Bu. Kita nggak boleh marah. Nabi itu selalu kasih sayang, kata siapa? So tahu ente. Gitu. Nabi marah pernah. Sampai mendoakan yang buruk kepada beberapa orang kafir Quraisy pernah. Ayo. Tapi Nabi juga mendoakan yang baik-baik. Artinya apa, saudara? Artinya Nabi tahu bagaimana cara menempatkan diri, mendoakan sesuai dengan tempatnya. Pada saat kepada penduduk Taif, Nabi dilemparin pakai batu berdarah. Nabi doanya apa? Hancurkan? Enggak. Ya kan? Malah minta kepada Allah untuk diberikan hidayah. Tapi terhadap Abu Jahal, terhadap Abu Lahab, apa Nabi minta itu? Sampai suratnya ada. Tabat sih ada. Allah aja mendoakan yang jelek buat Abu Lahab. Artinya boleh nggak kita mendoakan keburukan kepada sekelompok orang ataupun kepada orang yang menzolimi kita? Boleh, saudara. Tapi kepada siapa? Kepada pelaku maksiat yang memang sudah jelas-jelas udah dibilangin konyol. Nah, udah gitu dia berani untuk melakukan sesuatu yang sudah di luar batas. Gitu. Itu boleh, saudara. Itu boleh. Celaka kau, boleh. Kepada itu. Tapi kepada orang yang belum kenal dirinya. Kayak contoh penduduk Taif. Kenapa penduduk Taif melempari batu kepada Nabi Muhammad? Karena penduduk Taif nggak kenal Nabi Muhammad. Baru sekedar dengar doang. Nabi Muhammad biar gimana pun juga orang luar. Nggak kenal karena nggak kenal. Dan belum tahu. Maka Nabi mendoakan yang baik. Tapi kalau Nabi kepada Abu Jahal, Abu Lahab yang hidup di situ, di Arab situ, di negeri Arab itu. Memang kesehariannya sudah tahu satu dengan yang lainnya. Dan ini sudah jelas-jelas adalah sebuah kesalahan. Semua orang sepakat, mau yang beriman nggak beriman, itu adalah suatu kemungkaran, itu adalah suatu kesalahan. Terus apakah Nabi mendoakan yang baik? Enggak, tetap mendoakan celaka. Karena apa? Tambeng, udah dibilangin nggak kena. Tuh. Ya. Gitu maksudnya. Nah, maknanya ini benci kepada kerugian, maksudnya bencilah kalau amal kita jadi rugi. Kita harus punya sifat benci terhadap kalau amal kita jadi hilang. Misal, contohnya kita membenci keadaan seperti itu. Kita lagi deket, kita lagi kumpul sama orang yang kita nggak kenal. Tahu-tahu dia memfitnah ada beberapa orang. Terus kita mendengar. Kita mesti membenci keadaan itu. Kenapa?
ini mau bakalan ngurangin amal saya, mendingan saya jauh-jauh. Begitu. Itu maksudnya ihtimalul adza minal khalqi. Menjauh dari makhluk-makhluk yang cuman bawa kerugian. Ya. Menjauh dari makhluk-makhluk yang cuman bawa kerugian. Paham ya maksudnya? Yang bawa kerugian doang ya. Menjauh dari makhluk-makhluk yang membawa kerugian. Siapa mereka yang tidak pernah mengingatkan kita kepada Allah? Yang kata-katanya cuman nggak usah munafik deh. Nah, jauhin tuh kalau orang-orang model begitu tuh jauhin. Iya. Keplak aja palanya. Keplak palanya, pala. Gitu. Ada kan kita sering dengar kan? Udah gitu. Beragama cuman nggak usah jadi munafik deh. Jauhin tuh orang kayak begitu. Dia aja menggampangkan Allah di situ. Gimana kita? Ntar. Kita udah pasti disepelein. Allah aja digampangin, apalagi kita dianggap sampah. Tuh. Ya. Wa qala al-Imam Junaid, berkata al-Imam Junaid al-Baghdadi rahimallahu taala, la yasluhu tariqan hadza illa al-ikwamin kunisat bi arwahihim mazabil. Kata Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan, tariqah ini, jalan ini tidak akan cocok kecuali orang-orang yang mau untuk membersihkan dirinya dan hatinya. Jadi wajar orang ngaji itu dikit. Yang paling dikit apa ngaji Quran dikit. Kenapa? Itu thariqahnya para salafun saleh. Jarang ada yang pengen benar-benar dibersihin. Ya. Maksudnya yakni min tadzallihimil lillah wa tawadu'ihim li ibadati. Hanya orang-orang yang cocok itu hanyalah orang-orang yang mau merendahkan dirinya kepada Allah. Yang mau tawadu, rendah hatinya untuk mau beribadah. Merendahkan diri kepada Allah. Jangan kepada manusia. Kalau manusia rendah hati. Kalau rendah diri kepada manusia budak gitu. Lain ya. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, halaka ahli dirham. Celaka lah ahli dirham. Siapa itu mereka? Budak dunia. Ya, yang dia menyatakan dirinya menjadi budak terhadap manusia yang lain. Wa khashwa'ihim wa hudu'ihim li'azamati. Dan takut kepada Allah. Takut kepada Allah dan menghadirkan diri mereka, hati mereka melihat kebesarannya. Oh iya ya, Allah memang selalu nyukupin saya. Begitu. Dan takut pada Allah, maksudnya takut pada Allah, contoh orang-orang yang punya ilmu. Orang yang ilmunya manfaat, semakin dia mengamalkan ilmunya, yazku bil ahwal. Keadaannya berubah. Maksudnya keadaannya berubah apa? Keadaannya semakin takut sama Allah. Kenapa? Karena amal soleh. Li'annal a'mal khair. Karena sesungguhnya amal soleh itu tamna'ul ittiba'a bil hawa. Orang yang ngelakuin amal soleh, yang berani melakukan amal soleh sesuai dengan ilmunya, sesungguhnya amal soleh itu
mengikis sedikit demi sedikit akan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Tuh maksudnya. Makanya Nabi bilang wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringi kesalahan itu dengan banyak perbaikan terus, karena amal baik itu yang mengikis hawa nafsu kita, yang mengikis kesalahan kita, yang mengikis bolongnya kerusakan yang ada di dalam diri kita. Wa'lam, ketahuilah annas sadiqin, dan mereka yang cocok itu ciri-ciri mereka yang suka merendahkan diri kepada Allah, yang merendahkan hati, mau beribadah, yang mau beribadah kepada Allah, yang mau meluangkan hatinya kepada Allah, yang takut sama Allah, yang selalu menghadirkan hatinya, mengucapkan syukur kepada kebesarannya Allah. Siapa mereka? Ahli siddiq namanya. Ini para sadiqin namanya. Itu orang-orang sadiqin, orang-orang soleh. Mereka tuh disebutnya para ahli siddiq. Ya, ada di dalam Al-Qur'an ma'as siddiq wasyuhada'i wassalihin wassiddiqin. Ya masuk surga tuh. Itulah mereka tuh. Kelompok-kelompok mereka yang baru masuk surga. Ciri-cirinya itu tadi, merendahkan dirinya kepada Allah, merendahkan hatinya untuk selalu beribadah kepada Allah, yang takut kepada Allah dimanapun dia berada, yang selalu menghadirkan hatinya apapun keadaannya, dia hadir hatinya bersyukur ataupun bersabar terhadap Allah. Itu disebutnya ahli siddiq, para shadiqin, atau disebutnya para muhakkik, ya, para muhakkikin. Maka kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan mereka itu min ahli hadza qad qallu, sedikit sekali. Mereka tuh sedikit. Wa azzu, dan langka. Maka kalau ketemu dapat tuh di tempat kita itu berharga. Wa azzu, dia mulia itu. Dia berharga. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang hatta soru a'azzu minal kibriyatil ahmar. Kenapa mereka mulia? Para ahli siddiq itu. Karena mereka bisa merubah keadaan kita seperti mereka. Mereka lah yang bisa merubah. Para ahli siddiq inilah yang bisa merubah kita. Merubah hati kita supaya bisa bersama dengan mereka. Supaya bisa seperti mereka, para orang-orang soleh. Tuh, gunaannya kita dekat sama orang soleh tuh begitu maksudnya. Dan kenapa mereka sedikit? Karena memang para ahli siddiq adalah pilihan Allah. Lalu keadaan mereka di mana di alam dunia ini? Qala ba'dhum, berkata sebagian para ulama ahli sufi mengatakan mereka itu keadaannya al-muhaqqiqin bi faqdihim wa khuluwal ardi minhum. Mereka itu keadaannya kebanyakan dianggap sesat, dianggap bawa aliran baru. Wa khuluwat ardi, diasingkan dari tempatnya, nggak ada yang mau nemenin. Wa fi kalami nazar. Tapi setiap ini ciri-cirinya ya, setiap mereka melakukan sesuatu atau berkata sesuatu bikin geger, bikin orang menjadi mikir. Gitu. Itu keadaannya mereka. Kenapa? Karena hal ini sudah digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis
La tazalu ta'ifatan min ummati. Tidaklah ditetapkan sesat umatku itu. Siapa? Zahirina 'alal haqq. Bukan orang sesat dari umatku adalah orang-orang yang selalu memegang kepada kebenaran. Orang-orang memegang kebenaran dimusuhin apa ditemenin? Zaman sekarang. Zaman sekarang dimusuhin apa ditemenin? Dimusuhin. Nabi bilang, Nabi udah gambar. Mereka nanti dianggap sesat sama orang-orang fasad, sama orang-orang rusak. Mereka akan dianggap radikal, mereka akan dianggap penjajah. Gitu. Mereka akan dianggap teroris. Siapa mereka? Orang-orang yang selalu memegang kebenaran. La yadurruhum man nawa'ahum. Dan keadaan mereka juga nggak akan sakit hati mereka. Mereka nggak akan rugi. Mereka tidak akan merugikan, tidak juga membahayakan. Kenapa? Walaupun orang-orang di sekitar mereka menentang. Nggak rugi. Itu keadaannya orang-orang. Hatta ya'ti amrullah wa hum ala dzalik. Sampai datangnya perintah Allah, mereka siap berada di posisi. Sampai datangnya nanti akhir zaman menghadapi perang terbesar, para ahli siddiq udah siap di barisan. Nih, kita belum tentu suruh perang kabur. Wa fi hadis akhir, dan di dalam riwayat lain dikatakan latajidanna banu Maryam rijalan min ummati hum mislu hawariyin au khairum minhum. Kata Nabi SAW, nanti akan turun putra Maryam, Isa. Nabi Isa alaihissalatu wassalam nanti akan turun dan akan mencari orang-orang dari umatku. Kata Nabi. Mereka, apa yang Nabi Isa cari dari umatku? Seperti murid-muridnya. Murid-muridnya Nabi Isa disebutnya kaum Hawariyin. Atau yang jauh lebih baik daripada murid-muridnya. Jadi umatnya Nabi Muhammad adalah yang lebih baik daripada kaum Hawariyin. Nanti Nabi Isa turun ke alam dunia ini akan mencari siapa-siapa saja yang bisa berjuang bersama Nabi Isa. Kita nyari. Dan itu yang dicari adalah siapa? Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti tinggal lihat aja. Mana orang-orang ahli shadiq? Nabi Isa yang tahu. Nabi Isa turun tahu. Oh ini orang-orang ahli shadiq. Yang narik adalah Nabi Isa sendiri. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, walakinnahum biqilluna wa yastatiruna inda fasadil zaman wa umumil fitan wa galbatil ghaflah wal i'radin anillah. Akan tetapi di mana mereka berada? Para ahli siddiq. Kata ada yang bertanya, di mana mereka emang ahli siddiq itu? Nabi SAW bersabda, mereka ada. Mereka ada. Di zaman yang parah, di zaman yang penuh godaan, di zaman yang penuh dengan kelalaian dan penolakan, bahkan penentangan terhadap Allah. Sekarang ada nggak? Yang berani nentang Allah juga ada kan? Sekarang ya, di media sosial tuh banyak sekali yang berani nentang Allah. Saya kasih waktu sebulan, sakit nih orang. Zaman ini. Lalu di mana para ahli siddiq? Kata Nabi SAW,
Mereka wayastatiruna, mereka bersembunyi. Ada yang di mana? Ingdal fasadi zaman. Ada ya faminhum min ya'tazilun nas ma'al igamati baina azhurihim. Satu, mereka bersembunyi dalam satu kampung di mana mereka terlihat biasa-biasa aja. Berinteraksi, berbaur. Satu, keadaannya. Ada di antara mereka ada yang seperti itu kata Nabi. Yang kedua, wa minhum mayastatiru anhum bihirfatin. Ada juga yang bersembunyi, yaitu menyembunyikan dirinya dengan pekerjaannya. Tahu tuh bisa jadi tukang sol sepatu. Gitu. Jadi apa ya? Nyamar. Para ahli siddiq tuh di dalam kampung nyamar. Keadaannya nyamar. Iya. Kang Baso yang ompong giginya itu tahu, nggak tahu. Wa minhum may yakhruju ilal barari wal kafari firaran ila Allah taala bidinihi. Ada juga dari mereka yang keluar dari kampungnya. Mereka keluar dari kampungnya bersembunyi di hutan ataupun bersembunyi di gurun dengan membawa agamanya. Ada yang di atas gunung, ada yang bersembunyi di hutan. Para ahli-ahli siddiq. Maka para ulama-ulama kita zaman dulu kan, kalau kita ziarah ada yang di atas gunung, ada di tengah hutan. Betul? Ada dari mereka orang-orang yang berhijrah demi menyelamatkan agamanya, mereka keluar. Misalnya di keadaan kampung emang udah parah, udah rusak, demi menyelamatkan agama, boleh dia pergi. Wah tazrazan minal fitan wal maftawinin. Ya. Dan keadaannya juga orang-orang tersebut ada yang berbaur seperti biasa. Maksudnya berkomunikasi dengan orang tersebut. Tapi dia menjaga diri dari orang-orang yang rusak tadi. Orang-orang yang tergoda ataupun godaan-godaan. Makanya kita sering baca tuh ada wa Allah ta'ala yujanibunal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, jagalah kami dari godaan-godaan. Godaan-godaan dunia, termasuk pelaku-pelakunya. Godaan-godaan mah gampang dihindarin. Kalau udah ada pelakunya itu susah. Ya kan? Kita nggak bakalan tergoda kalau nggak ada pelakunya. Tapi kalau kita sering berinteraksi sama pelakunya, jadi ikut tergoda. Begitu. Makanya Zeus itu nggak bakalan terjadi kalau nggak ada yang mula-mulain. Gara-gara Belandanya itu Belanda Emang masih? masih. Astaga. Kamu harus Belanda dibom gitu gimana? Belanda harus dibom gitu gimana? Gitu. Ya kamu ntar nggak main kalau dibom. Gara-gara dia kita main. Gitu saudara. Kalau kamu nggak main ya nggak gara-gara dia. Ya, jadi kita bisa tahu ya bahwasanya mereka itu ada di antara kita di setiap kampung, di setiap wilayah pasti ada orang-orang soleh seperti itu. Mereka berbaur, maka kita dilarang kan untuk meremehkan satu dengan yang lain. Bisa jadi tukang sol itu jauh lebih mulia daripada. Karena kerjaan mereka ngapain nih para ahli siddiq ini? Mendoakan tanpa sepengetahuan. Mendoakan kita tanpa sepengetahuan. Mendoakan kebaikan tanpa sepengetahuan. Bagaimana mereka mendawamkan hadis Nabi SAW ini boleh kita dawamkan juga. Kenapa? Ini kalau pengen cepat mustajab. Saudara. Ini doa bakalan mustajab.
Doa kita punya hajat bakalan mustajab. Nah, sudah dibuktikan oleh orang-orang siddiqin. Bagaimana Nabi SAW bersabda, "Ma min abdi muslim yud'awahu li akhihi azharul gaibi zahrul gaibi." Tidaklah seorang muslim mendoakan saudara muslim yang lainnya tanpa sepengetahuan orang tersebut, illa, melainkan qalal malak, berkata malaikat di atas kepala orang yang lagi berdoa tersebut. Saat kita doain saudara kita tanpa sepengetahuan dia, itu malaikat ada di atas kepala kita dan berkata, laka mithlu, ya Allah, kabulkanlah doa si fulan ini dan berikanlah apa yang sesuai didoakan. Kita doain saudara kita kaya, kita pun juga ikut. Karena apa? Kitanya didoakan sama malaikat. Dan ketahuilah bahwasanya du'aul malaikah mustajab. Doanya para malaikat mustajab. Nggak ada yang ditolak. Jadi jangan mengira, wah saya udah usaha ini, saya udah ibadah ini. Kalau emang itu belum berhasil, nih, banyak-banyakin mendoakan saudara muslim kita yang lain. Apa yang baik-baik. Karena apa? Ya malaikat bilangnya begitu. Kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu doakan. Jadi jangan banyak doain orang cepat mati. Iya. Dia cepat mati ya Allah. Lakamis tuh, kamu juga. Gitu. Paham ya? Ya. Kecuali kita mendoakan keburukan kepada para pelaku maksiat yang memang jelas. Itu jangankan kita, malaikat aja gregetan. Gitu. Malaikat tuh sebenarnya dari awal udah gregetan sama kita. Iya, cuma ditahan-tahan aja. Gimana nggak gregetan coba? Dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ya, Nabi Adam diusir dari surga kan? Iblis juga diusir nggak? Pertanyaan saya, iblis diusir, diopenin nggak? Iblis saat diusir dari surga diopenin nggak sama Allah? Nggak dipedulin. Nabi Adam diusir dari surga diopenin nggak sama Allah? Malaikat Jibril bolak-balik. Ngapa? Lapar, nih kasih. Udah diusir difasilitasin sama Allah. Untungnya malaikat itu punya imannya tetap, nggak ada rasa hawa nafsu. Coba kalau ada hawa nafsu, ente mau jadi Jibril? Misalnya ada yang Allah sayangin, urus tuh, mondar mandir. Nggak ngeluh tuh ke Jibril, lu, gitu. Bener udah greget, makanya wajar malaikat Israel kalau ngambil ruh orang-orang munafik, orang-orang yang bandel, yang mukanya serem, wajar. Karena ini memang udah gregetan banget dia mah. Lu udah gue bilang. Udah dikasih enak lah begitu. Dikasih enak. Ya. Ya sebenarnya begitu. Maka kita jangan lupa setiap perbuatan yang kita lakukan, ingat ada malaikat yang mengawasi kita. Setiap hembusan nafas nih ada malaikat yang siap mencatat. Sampai tidurnya kita pun malaikat itu tetap ada. Ya. Nah, kita sampai mana tuh? Siapa? Ya qawiyyu ya matin ikfishar zalim. Ya. Apa artinya tuh? Ya Allah, ya qawiyyu yang maha kuat, ya matin yang gagah, yang maha perkasa, yang maha gagah. Ya qawiyyu ya matin ikfishar, hindarilah kami dari perbuatan orang-orang yang zalim.
Ini doa bagus. Ini doa dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Nabi saat itu dihujat, diboikot di sana sini. Ini doanya Nabi pakai. Ya Qawiyyu ya Matin ikfish syarral zalimin. Dan doa ini ada pasangannya. Pasangannya apa? Aslahallahu umurul muslimin, sarafallahu sya'ral mu'min. Jadi kalau doain ya Qawiyyu ya Matin plus sama pasangannya, dia satu paket. Ya Qawiyyu ya Matin pelaku zalimnya. Aslahallahu umurul muslimin, yang menggoda, pelaku godaan, yang suka gangguin. Kan ada orang yang suka gangguin kita nggak salah nggak apa, tahu-tahu diomongin, tahu-tahu dia gangguin. Nah ini doanya nih, ini enak nih. Agak dia juga mau. Saya mau tangganya. Ya. Aslahallahu umurul muslimin, semoga Allah memperbaiki semua urusan kaum muslimin. Tuh, doanya tuh. Sarafallahu syarral mu'min, dan hindari kami dari kejahatan orang-orang yang suka menggibah, orang-orang yang suka ganggu. Yang pertama, orang-orang yang zalim. Ya Qawiyyu ya Matin ikfish syarral zalimin. Dilengkapi dengan aslahallahu umurul muslimin, sarafallahu syarral mu'min. Ini doanya Nabi berdoa ini tatkala saat itu banyak boikot, banyak fitnah, banyak cacian saat itu. Ini Nabi doa. Kita boleh dawamkan ini. Bahkan kata Imam Abdullah Al-Haddad sangat dianjurkan karena hidup di zaman fitnah, sangat dianjurkan dawamkan ini doa. Kalau kita lagi dirundung fitnah, dirundung masalah, sebagai besar kecilnya masalah tergantung jumlah. Jadi kalau kita nggak terlalu besar 3, karena Imam Abdullah Al-Haddad menetapkan 3. Kalau masalah yang terlalu besar, 1 baca. Pendek. Ya Qawiyyu Matin ikfish syarral zalimin, aslahallahu umurul muslimin, sarafallahu syarral mu'min. Ya Qawiyyu Matin ikfish syarral zalimin, aslahallahu umurul muslimin, sarafallahu syarral mu'min. Jadi satu tuh. Ya Qawiyyu ya Matin ikfish syarral zalimin, aslahallahu umurul muslimin, sarafallahu syarral mu'min. 1. Atau baca 25 masing-masing. Ya Qawiyyu ya Matin ikfish syarral zalimin, ya Qawiyyu ya Matin ikfish, boleh gitu. Ya, ini doa untuk perlindungan terhadap diri kita dari godaan-godaan orang-orang yang suka gosip, yang suka gibah, yang suka namimah, yang suka hasud, yang suka zalim sama kita. Nih pakai, insya Allah gunung Uhud ditiban nanti satu orang. Ya serius beneran gitu. Cuman kita jangan doain yang jelek, minta perlindungan sama Allah aja. Kita cari ini ya Qawiyyu ya Matin ikfish syarral zalimin, aslahallahu umurul muslimin, sarafallahu syarral mu'min. Itu baru dihitung 1. Jadi tergantung masalahnya. Kalau masalahnya besar 10 lah, 41 gitu. Tapi kalau mau dipisah boleh nggak? Boleh dipisah. Ya Qawiyyu Matin ikfish syarral zalimin, ya Qawiyyu Matin ikfish syarral zalimin, ya Qawiyyu Matin ikfish syarral zalimin, 25. Ntar aslahallahu umurul muslimin 25 lagi, total 50. Jadi boleh pakai dalam satuan, boleh dipisah-pisah. Jadi Ratibul Haddad itu memang dipersiapkan untuk sebagai obat di zaman yang rusak. Itu Imam Al-Haddad. Ya. Oke? Jadi kita bahas 2 tuh. Ya Qawiyyu Matin ikfish syarral zalimin dan aslahallahu umurul muslimin, sarafallahu syarral. Dua-duanya maknanya sama. Doa untuk meminta perlindungan
dari pelaku zalim, pelaku ghibah, pelaku namimah, pelaku-pelaku yang suka menggoda. Ini boleh dikasih istri juga boleh. Istri bisa doain lakinya kalau biar nggak celalatan matanya, ini bisa. Kalau tangannya celalatan gitu. Ya jadi pertanyaan, Bumi dikasih nggak? Jangan sampai tahu. Bisa, tapi baik gitu. Gitu. Jadi ini keadaan untuk orang-orang yang benar-benar memang mereka marah tidak sesuai tempatnya. Jadi kita boleh marah, kita boleh benci, tapi harus sesuai tempatnya. Yang nggak sesuai tempat itu maksudnya marah kebencian yang berdasarkan iri dengki. Itu nggak boleh. Itu jauh lebih baik. Karena Nabi menjanjikan. Lupa tuh gini. Siapa orang yang mampu menahan amarahnya padahal dia sanggup mengeluarkannya pada saat itu, kata Nabi SAW bilang, nanti di yaumil qiyamah Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk ciptaannya dan mempersilahkan dia masuk ke dalam surga, dan dia boleh bebas memilih bidadari surga semaunya. Tapi ada tapinya dia. Biasanya kalau kita tahan nih, itu mangkal dulu. Ya. Itu gimana? Iya. Amalannya? Nah, ya kagak ada mangkal gitu. Dikasih ini caranya gimana? istighfar. Tatkala kita melihat kemungkaran ada sesuatu bencana, innalillahi wa inna ilaihi balikin. Jadi itu bukan berlaku untuk orang mati doang. Enggak, saudara. Itu kalau kita ngelihat bencana atau kita ditimpa sesuatu yang enggak enak itu balikin. Kalau ipang itu dari orang, balik itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik itu. Itu bakalan balik rasa enggak enak itu. Rasa nyeseknya itu akan berbalik kepada si pelaku. Habis itu kita cooling down dengan cara apa? Berwudu deh saat itu. Banyakin berwudu saat itu. Karena air dingin itu bisa memadamkan merahnya panas yang ada. Ya. Nahan mangkal. Emang paling enggak enak nahan amarah. Karena merah padam. Tapi Nabi menjanjikan, boleh tapi boleh marah. Boleh, sesuai dengan syariat. Sesuai dengan keadaan. Kalau dia ditoyor palanya, marah nggak? Kalau nggak marah, keledai namanya. Kata Imam Syafi'i. Boleh, tapi ada tempatnya. Gitu. Makanya Nabi nggak pernah marah, kata siapa? Nabi pernah marah. Saat keturunannya Bani Makhzumiyah melakukan pencurian kotak amal. Jadi dari dulu udah ada. Ya. Ibu kalau ngeliat lu gitu bicara. Kotak amal dulu dicuri. Di zaman Rasulullah udah ada. Anak keturunan Bani Makhzumiyah. Walid bin Mughirah al-Makhzumiyah. Al-Walid al-Mughirah Makhzumiyah di zaman jahiliyah adalah tukang tokoh masyarakat orang kaya yang berani merobohkan Ka'bah dan merenovasi. Biayanya dari mana? Walid bin Mughirah al-Makhzumiyah. Orang jahiliyah. Ceritanya anak cucu keturunannya ada yang nyolong kotak amal. Zaman Nabi. Saat itu kekuatan Islam Makkah sudah takluk. Kekuatan Islam sudah berdiri di kota Makkah tersebut. Akhirnya hukum Islam harus berlaku. Ini Bani Makhzumiyah ketakutan, ketar-ketir. Gimana caranya? Akhirnya melobi. Jadi udah ada tuh melobi supaya hukum tumpul. Diutuslah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini anak didiknya Rasulullah, anak kesayangannya. Ini Bani Makhzumiyah berpikir kalau kita kirim anak kesayangannya kan nurut lah pasti. Dia yang bilang lah biar ada kompensasi aja dah, nggak usah dipotong tangannya. Saat itu potong tangan. Curian. Usamah bin Zaid akhirnya berunding, akhirnya Usamah bin Zaid melapor ke hadapan Rasulullah mengatakan begini, apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah langsung menahan emosinya,
berdiri di atas mimbar langsung mengatakan celakalah orang-orang yang menetapkan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Udah ada itu. Itu Nabi bersabda, itu ada hadisnya. Dan sampai-sampai kalimat tegasnya apa? Walau Fatimah binti Muhammad saraqat. Dan kalau itu terjadi kepada anakku Fatimah binti Muhammad yang mencuri, faqad yadaha, aku sendiri yang akan potong tangannya dia. Nah, itu kata-kata lembut. Nggak mungkin kan? Pasti tegas. Marahnya Nabi sesuai dengan tempatnya. Didasari dengan keimanan. Karena ini orang ingin jelas-jelas merobohkan agama dengan cara mempermainkan hukum Allah. Untungnya di negara kita bukan potong tangan. Nyolong cukup penjara kan? Tinggal bagaimana kitanya mau pakai AC apa enggak itu penjara. Tinggal bagaimana kitanya. Ya, itu jadi gunanya kita punya ilmu mengenal keesaan Allah supaya kita bisa melakukan suatu amal sesuai dengan tempatnya. Senang dengan tempat, sesuai dengan tempatnya. Marah sesuai dengan tempatnya. Tapi ada yang kalau menahan amarah jauh lebih mulia. Memberi maaf jauh lebih mulia. Gitu. Jadi sesuai dengan tempatnya. Kita diarahkan. Nah, mudah-mudahan. Dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tergolong orang-orang muhaqqiqin. Itulah orang-orang para ahli siddiq. Orang-orang yang soleh. Tergolong orang-orang yang jujur. Hatinya jujur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi al-Fatihah mu'azzamah wa sab'il mathani wa an taftah laha lana bi kulli khair wa an tatafaddala alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahli al-khair wa an tu'amilana ya maulana mu'amalataka li ahli al-khair wa an tahfazana fi adyanina wa anfusina auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa bu'sin wa dairin innaka wali kulli khair wa mufaddilun bi kulli khair wa mu'til li kulli khair ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uhrusna bi anika allati la tanam waqnufna bi kanafika alladzi la yuram ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.